Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia dengan NPM 24106311110158. Ini saya akan mensimulasikan mengajar pendidikan agama Islam dengan judul Etika Bersosial Media dalam PAI. Saya menggunakan model ekspositori lalu saya kombinasikan dengan PJBL, yaitu di mana saya akan berceramah menyampaikan materi terlebih dahulu, lalu saya akan mengarahkan peserta didik saya supaya membuat media poster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke, alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi etika bersosial media dalam pendidikan agama Islam. Sebelumnya, kenapa sih sekarang tuh banyak orang yang melakukan cyberbullying atau hoax dan hate comment di lingkungan seperti Instagram, TikTok, atau Twitter? Kalian ada yang tahu nggak? Saya Bu, Iya, apa Sabil? mungkin itu iri Bu kadang. Iya Bu, iri dengki. Bener banget Sabil, itu pasti orang yang kayak gitu bakal menyebarkan berita-berita hoax atau komen-komen hate comment deh, karena pasti dia merasa iri gitu kalau orang itu merupakan aturan atau tata krama dalam berinteraksi di sosial media. Etika dalam dunia maya itu atau dunia nyata, kita harus sopan berbicara, mengetik, ataupun menyebarkan informasi-informasi ke khalayak umum. Lalu adapun tujuan-tujuan dari bermedia sosial itu, kenapa kita harus beretika? Kenapa sih ada gitu aturannya walaupun nggak dinotis banyak orang? Yang pertama, media sosial itu jadi tempat yang paling positif dan menyenangkan. Kita tuh harus menciptakan lingkungan itu. Terus yang kedua, tidak ada yang merasa dirugikan, dibully, atau menyebarkan hoax gitu. Menunjukkan kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, menjaga citra diri dan nama baik kita di dunia media sosial. Pastikan jejak digital kita tuh aman gitu. Karena nanti kita mau melamar kerja, yang dilihat apa sama HRD? Media sosial kita dicek kita pernah melakukan kegiatan apa, postingan kita tuh kayak gimana gitu. Latar belakang kita tuh di media sosial tuh dilihat banget, apalagi karena kan booming banget tuh ya nyari kerjaan di LinkedIn, kita punya pengalaman apa kita taruh LinkedIn. Terus ada contoh perilaku tidak etis di media sosial yang tentunya menyebarkan hoax yang tadi, terus melakukan cyberbullying, itu nggak boleh banget ya. Apalagi sekarang tuh anak-anak SMA tuh banyak banget gitu yang melakukan bullying, kasus-kasus gak cuma SMA sih, kadang SD, SMP juga selalu melakukan kayak gitu. Nah, buat kita yang sudah mengetahui dalam PAI itu nggak boleh, karena PAI itu kita diajarkan etika dan beradab, kita nggak boleh kayak gitu. Dan yang keempat itu mengunggah foto orang lain tanpa izin, itu nggak boleh banget. Kayak kalian nih mau nyebarin stiker-stiker muka teman kalian karena dianggap itu lucu gitu, nah itu nggak boleh. Itu termasuk contoh perilaku tidak etis di media sosial. Dan yang keempat itu menggunakan kata kasar atau ujaran kebencian. Misal kalian kesel, tapi kalian tuh nggak berani mengungkapkan langsung, nah kalian mengungkapkannya lewat media sosial, itu juga nggak boleh. Oh, nggak boleh ya Bu? Iya, nggak boleh ya, jangan kayak gitu ya. Nah, dalam Islam itu, etika itu dikenal dalam istilah akhlak. Rasulullah SAW tuh pernah bersabda dan diutus menyempurnakan akhlak manusia. Karena ada hadisnya yaitu yang beliau berkata, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, artinya itu, maksudnya itu seorang muslim termasuk kita menggunakan media sosial tuh harus menunjukkan akhlak yang baik seperti jujur, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Oke, di sini saya akan menampilkan poster dampak sosial media. Ada apa aja sih di dalam poster ini? Ini ada contoh poster ya, dimana nanti kalian tuh bakalan bikin juga. Saya akan perintahkan poster untuk membuat dari dampak sosial media ataupun terserah kalian deh temanya apa, tapi masih berkaitan dengan etika dalam sosial media. Contoh dari poster saya yaitu di balik layar yang terang, kita sering lupa mana nyata dan mana hanya pencitraan. Media sosial bisa jadi alat komunikasi, bisa juga jadi jebakan ilusi. Di sini contoh saya ada dampak positifnya yaitu meningkatkan akses informasi. Yang kita tahu, kita udah banyak
banyak banget nih kita bisa menggali informasi lebih banyak lewat AI, Instagram, ataupun WhatsApp. Kita bisa saling menyebarkan informasi-informasi yang kita dapat. Misalnya kayak kita punya informasi webinar dari kampus A, kita bisa menyebarkan lewat grup WhatsApp. Lalu yang kedua, memperluas jaringan pertemanan dan profesional tentunya ketika kita mempunyai. Oke, sekarang mau penutupan. Sebelum penutupan, saya akan menjelaskan dulu nih contoh-contoh nyata dalam beretika sosial media secara Islam itu gimana sih? Yang pertama itu menggunakan kata-kata sopan dan lembut dalam berkomentar. Terus yang kedua, tidak menyebarkan video atau foto yang tidak pantas. Karena kan gak mungkin ya kita menyebarkan video yang tidak pantas gitu ke orang-orang. Pasti orang tersebut bakalan mandang kita lebih aneh, kayak kamu kenapa menyebarin kayak gini, padahal itu tuh gak etis banget buat dilihat. Terus yang ketiga, memberi nasihat dengan santun saat melihat kesalahan orang lain, bukan malah kayak si A itu gak jelas banget deh. Itu gue banget ya. Terus yang ketiga, memberi nasihat dengan santun saat melihat kesalahan orang lain, bukan malah kita menggunjing dia lebih dalam gitu. Terus yang keempat ada menghindari gibah dan fitnah. Dari gibah ke mulut ini yang membuat semakin tajam informasi yang kita dapat. Dan yang terakhir, menebarkan konten yang bermanfaat. Misalnya sekarang di WhatsApp itu udah ada saluran Islami ya, kita bisa tuh kita repost ke status kita buat dilihat oleh halayak umum yang ada di umum. Misalnya sekarang kan di WA itu udah ada saluran Islami ya, nah terus kita bisa nih kita sebarkan saluran itu di status kita. Nah orang yang berkontak dengan kita atau satu kontak dengan kita kan tentu juga melihat, membaca gitu. Mungkin segitu saja sebagai pelajar muslim dong. Tentunya kita harus ingat bahwa setiap tulisan dan postingan akan dipertanggungjawabkan oleh semuanya di hadapan Allah. Media sosial bisa jadi alat dakwah, bisa juga jadi alat dosa. Gimana cara kita mengolahnya aja. Mungkin segitu aja pemateri dari saya dan apa yang saya tugaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Penutupan dulu.